Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmat Tangkudung dengan NIM 9414240012 dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan dampak akibatnya multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah fenomena statistik yang terjadi dalam analisis regresi linear berganda ketika dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas dalam model menunjukkan korelasi atau hubungan linear yang sangat kuat satu sama lain. Secara ideal, variabel independen harus saling bebas agar kita bisa dapat mengisolasi dan mengukur pengaruh unik dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Penyebab multikolinearitas biasanya timbul karena beberapa faktor seperti masukan variabel yang secara konseptual serupa, misalnya memasukkan pendapatan dan pengeluaran sebagai prediktor terpisah. Adanya pengumpulan data dari sampel yang terlalu kecil atau kesalahan dalam menentukan spesifikasi model. Dampak dari multikolinearitas ini sangat merugikan interpretasi model regresi. Ia membuat estimasi koefisien regresi menjadi sangat tidak stabil dan sensitif terhadap perubahan kecil pada data. Selain itu, multikolinearitas menyebabkan kesalahan standar atau standar error koefisien membengkak. Pembengkakan ini akan menurunkan nilai T statistik yang pada akhirnya seringkali membuat variabel yang sebenarnya berpengaruh secara teoritis menjadi tidak signifikan secara statistik, sehingga sulit untuk memisahkan kontribusi individual masing-masing prediktor. Selanjutnya, cara pengolahan datanya.
Dari hasil uji regresi ini bisa kita lihat kalau variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran terbuka karena nilai signifikansinya 0,010 lebih kecil dari 0,05. Artinya pengangguran punya pengaruh yang nyata dan sifatnya negatif. Jadi makin tinggi pengangguran, makin rendah pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk variabel rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi murni, keduanya punya nilai signifikansi di atas 0,05. Jadi tidak signifikan. Artinya, walaupun secara teori pendidikan bisa mempengaruhi ekonomi, tapi dalam data ini pengaruhnya belum kelihatan secara nyata. Nilai konstanta 52,735 menunjukkan kalau semua variabel independen dianggap nol. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di sekitar angka itu. Terus nilai VIP semua di bawah 10 dan toleransi di atas 0,1. Artinya tidak ada masalah multikolinialitas. Jadi model ini masih bisa dipakai. Kesimpulannya, dari 3 variabel ini benar-benar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, cuman tingkat pengangguran terbuka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.